Anak laki-laki ini lahir dengan tangan seperti gunting yang membuatnya sangat sulit bahkan untuk makan satu kali saja. Ia sering tanpa sadar melukai wajahnya sendiri. Ayahnya pun ingin mengganti tangan-tangan itu dengan tangan sungguhan. Namun karena beban pekerjaan, sang ayah tiba-tiba meninggal dunia dan tangan buatan yang telah ia buat pun hancur dan rusak. Edward hanya ingin menyentuh wajah ayahnya untuk terakhir kalinya. Tapi begitu ia menyentuhnya, darah mulai keluar dari wajah itu. Setelah kejadian itu, Edward mulai hidup sendirian di rumah besar tersebut. Suatu hari, seorang saleswoman tiba-tiba masuk dan Edward yang bersembunyi dalam kegelapan perlahan keluar. Ia mengulurkan tangan-tangannya yang belum sempurna, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Ketika wanita itu mengetahui bahwa Edward adalah seorang yatim piatu, ia memutuskan untuk membawanya pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan, Edward terus melihat keluar jendela. Itu adalah pertama kalinya ia melihat dunia luar. Sesampainya di rumah, Edward merasa senang melihat lingkungan yang bersih. Sesuai rencana Peck, ia masuk ke kamar terlebih dahulu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri dengan jelas di cermin. Tapi begitu ia mencoba menyentuh wajahnya, ia melukai dirinya sendiri. Ia memalingkan pandangan dan melihat bak mandi. Tetapi ia tidak tahu apa-apa tentang benda-benda di dunia luar. Ketika ia menekannya, bak itu malah berlubang. Panik, ia menutup lubang itu dengan boneka dan buru-buru mulai mengenakan celana. Tapi saat itu Peck sedang menelepon dan sementara itu ia melilitkan dirinya rapat-rapat seperti seekor penguin. Peck pun berlari dan membantu Edward. Setelah membalut lukanya, ia mengganti pakaian Edward. Saat makan malam, Edward menyadari bahwa ia bahkan tidak bisa memegang garpu sederhana. Begitu ia mengambil kacang polong dan mencoba memakannya, kacang itu jatuh. Peck menyemangatinya dan ia mengoleskan mentega ke roti agar bisa makan dengan tenang. Keesokan harinya, Peck merias wajah Edward yang membuatnya terlihat seperti iblis kecil. Begitu ia keluar rumah, ia melihat seseorang memotong daun dan menirunya, menciptakan bentuk dinosaurus yang indah. Ketika suami Peck melihat ini, ia merasa kagum dan meminta Edward memotong rambut keluarganya. Kemudian, anak mereka membantu Edward mencuci gunting-guntingnya. Tuan kebun Peck mengadakan pesta di mana para tamu berjabat tangan satu persatu, tapi berhenti saat tiba giliran Edward. Setelah itu, Edward mulai memanggang daging dengan tangan uniknya. Saat itu, seorang pria tua datang dan berkata, "Aku terkena pecahan peluru saat perang. Sejak itu, aku tak bisa merasakan apapun." Pada saat itu, Peck menyuapinya es krim, dan satu persatu, para wanita mulai menyuapi Edward berbagai macam makanan.